down, I know you got me, baby. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Fani Sabrina. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai bab 3, yaitu networking pada VirtualBox pada materi Debian dan Ubuntu Server Administrator. Nah, apa saja sih yang akan kita pelajari pada video kali ini? Yang pertama yaitu reset MAC address, yang kedua network mode NAT, yang ketiga NAT vs NAT network, yang keempat praktek NAT network, yang kelima bridge network, yang keenam host only network, yang ketujuh disable Windows firewall, yang kedelapan internal network part 1, dan yang terakhir internal network part 2. Oke, pada coba pertama yaitu reset MAC address. Nah, jika teman-teman ingat sebelumnya saya sudah memiliki 3 virtual machine atau server yang sudah kita buat, yang mana kedua server ini merupakan cloningan atau duplikasi dari server utama yang sudah kita buat secara manual. Yang Ubuntu Server Clone merupakan cloningan dari Ubuntu Server, sedangkan Ubuntu Server Clone 1 merupakan import dari Ubuntu Server biasa. Jadi keduanya ini sama saja seperti Ubuntu Server, dan ketiganya itu identik. Jadi ketiga virtual machine ini memiliki MAC address yang sama, di mana jika kita ingin mempraktekkan networking, itu ketiga virtual machine kita tidak boleh memiliki MAC address atau alamat device yang sama. Nah, contohnya untuk networking itu bisa saja kita hubungkan virtual machine dengan internet, atau virtual machine ke laptop kita, atau virtual machine ke virtual machine juga. Nah, sebelum itu kita harus melakukan reset MAC address atau mengganti MAC address dari kedua virtual machine ini terlebih dahulu. Yang utama ini biarkan saja karena pada dasarnya MAC address dari virtual machine ini berasal dari MAC address virtual machine yang pertama. Nah, caranya adalah teman-teman bisa klik kanan, lalu pilih setting. Lalu teman-teman buka menu network, terus advance. Nah, ini kita lihat MAC address-nya, yaitu yang kita tandai yang paling belakang, yaitu 354B. Kita lihat apakah Ubuntu Server Clone itu sama atau identik dengan Ubuntu Server yang pertama. Nah, ini di sini sama ya teman-teman, ternyata yaitu 354B. Kemudian kita juga cek yang Ubuntu Server Clone 1. Oke, di sini juga sama ya teman-teman. Berarti agar ketiganya memiliki MAC address yang berbeda, kita bisa kembali ke menu yang tadi, yaitu setting, network, advance. Nah, kemudian kita klik yang ini ya teman-teman. Nah, ini akan otomatis keganti, lalu kita oke. Kemudian yang Ubuntu Server Clone 1 juga sama, kita ganti. Advance. Nah, klik yang ini. Nah, ini sudah otomatis terganti ya teman-teman. Kita klik oke. Nah, sekarang ketiga virtual machine saya sudah memiliki MAC address yang berbeda. Oke, pembahasan selanjutnya yaitu network mode NAT. Jadi, sebelum teman-teman mengetahui tentang simulasi NAT pada virtual machine, teman-teman harus mengetahui terlebih dahulu fungsi dari NAT atau Network Address Translate, yang mana ini digunakan untuk menerjemahkan IP public ke IP private atau IP private ke IP public. Jadi, nantinya dengan mode NAT ini, IP private dari VM atau server kita atau server yang kita miliki itu akan ditranslatekan atau diterjemahkan ke IP public dari internet yang terhubung oleh laptop. Jadi, contohnya seperti ini ya, saya mempunyai Ubuntu server. Nanti IP private-nya Ubuntu server akan diterjemahkan ke IP public-nya milik internet yang terhubung dengan laptop. Jadi, gampangnya, NAT pada VM itu digunakan untuk menghubungkan virtual mesin ke internet. Oke, di sini teman-teman harus kembali dulu nih ke VirtualBox versi 6.1.
Nah, sekarang teman-teman untuk praktek Modernat dan juga praktek Modernat Network, itu teman-teman harus kembali ke versi 6.1. Caranya teman-teman bisa langsung ke aplikasi pencarian lalu ketik download VirtualBox 6.1. Nah, karena saya akan mempraktekkan NAT atau menerjemahkan IP private ke IP public pada server ini, kita akan cek dulu nih ke menu setting di Ubuntu server kita. Terus ke menu network. Nah, ini add text to-nya itu harus NAT ya. Lalu ini oke. Seharusnya kalau laptop teman-teman sudah ada akses internet, Ubuntu server juga bisa mendapatkan akses internet. Oke, ini saya login terlebih dahulu. Nah, di sini kita login. Nah, lalu saya akan ping google.com. Kita ketik perintah ping google. Nah, oke, di sini saya akan mengetik ping google.com. Lalu enter. Nah, kalau misalkan server ini tidak dapat akses internet dari NAT, harusnya dia time out. Dan kalau dapat, dia akan menampilkan output reply form. Oke, ini dia menampilkan output kalau misalkan server sudah mendapatkan akses internet ya. Kalau di command prompt itu biasanya kalau berhasil itu reply form. Kalau misalkan di server ini dia 64 bits. Nah, di sini saya akan cek dulu nih IP address pada virtual machine ini berapa. IP address mana sih yang mau diterjemahkan ke IP public pada virtual machine ini? Kita bisa cek dengan perintah IP address. Nah, bisa dilihat ini outputnya terdapat dua interface, yaitu yang pertama LO, kalau yang kedua yaitu ENP0S3. Ini diterjemahkan ke IP public pada internet yang terhubung oleh laptop. Oke, jadi simulasinya seperti ini ya. Jadi, interface NPOS 3 pada virtual machine itu terhubung ke hidden interface milik host OS atau laptop kita. Jadi saya menyebut laptop saya itu host OS dan menyebut VM itu guest OS ya. Nah, jadi interface NPOS 3 ini dia terhubungnya ke hidden interface milik host OS. Hidden interface atau interface yang tersembunyi. Jadi nggak tahu nih guest OS dia terhubung ke laptop ini melalui interface yang mana. Yang penting dia terhubung atau mendapat akses internet melalui NAT. Nah, karena ini membuat host OS tidak bisa ping ke guest OS atau nggak ada jalur komunikasi. Ini kita coba lewat command prompt ya. Nah, di sini saya akan ping IP dari endpost yaitu 10.0.2.15. Kita ketik ping 10.0.2.15. Nah, oke. Di sini dia pasti nggak bisa atau timeout ya, karena kita bisa lihat ke control panel. Lalu pilih Network and Internet, kemudian Network and Sharing Center, kemudian change adapter setting. Nah, kita lihat nih yang interface VirtualBox host only network. Kalau misal IP-nya sama seperti IP yang ada pada Edpost 3, seharusnya host OS bisa mendapatkan jalur komunikasi atau ping ke Ubuntu server. Namun karena Ubuntu servernya dia terhubungnya ke hidden interface pada host OS, ini membuat IP pada interface
host OS itu tidak sama dengan IP pada VM. Nah, pembahasan selanjutnya yaitu NAT versus NAT network. Nah, jadi pada VirtualBox itu terdapat dua opsi untuk virtual machine, yaitu terdapat NAT dan NAT network. Nah, apa sih perbedaannya? Oke, jika kita menggunakan NAT, kedua virtual machine kita akan langsung terhubung ke hidden interface pada laptop atau host OS ini. Nah, kenapa? Akibatnya, kedua virtual machine atau sesama virtual machine akan mendapat IP yang sama. Karena setiap virtual machine terhubung pada interface yang sama pada hidden interface pada host OS, sehingga mereka akan mendapatkan IP yang sama. Sehingga ini membuat mereka tidak bisa saling berkomunikasi. Lalu bagaimana jika kita menggunakan NAT network? Nah, ini perbedaannya. Jika VM kita menggunakan NAT network, dia tidak langsung terhubung ke hidden interface pada host OS, tapi dia akan terhubung ke switch virtual terlebih dahulu. Yang mana jika kita menggunakan NAT network, maka sesama virtual machine akan mendapatkan IP yang berbeda. Contohnya di sini virtual machine yang pertama mendapatkan 10.0.2.15 dan yang kedua mendapatkan 10.0.2.7. Karena dia akan terhubung ke switch nih, dan switchnya akan terhubung ke hidden interface. Tetap ya, yang membuat berbeda karena dia terhubung langsung ke switch, tidak langsung ke hidden interface. Oke, kita lihat di sini. Pada Ubuntu server yang pertama, saya akan melihat terlebih dahulu apa settingannya. Nah, ini benar ya, sudah diubah ke NAT, lalu klik OK. Terus saya matiin dulu power off. Oke, kita lihat juga yang kedua, apakah dia menggunakan NAT. Oke, dia menggunakan NAT ya. Nah, ini kita lihat apakah kedua virtual machine akan mendapatkan IP yang sama. Nah, ini pada Ubuntu server, saya akan login terlebih dahulu. Nah, ini pada Ubuntu server kita lihat akan mendapat IP berapa. Oke, di sini saya mendapatkan IP 10.0.2.15. Selanjutnya kita lihat Ubuntu server clone akan mendapatkan IP berapa. Oke, ini saya login terlebih dahulu ya. Ini kita ketikkan IP address. Nah, oke di sini ini mendapatkan IP yang sama yaitu 10.0.2.15. Maka karena kesamaan ini membuat keduanya identik dan tidak bisa saling berkomunikasi. Oke, pembahasan selanjutnya yaitu praktek NAT network. Oke, teman-teman, kita buka dulu VirtualBox yang versi 6.1 ya, teman-teman. Nah, di sini kita setting dulu, lalu ke network, lalu etektonya ini diganti NAT network. Nah, ini saya sudah ada namanya ya, teman-teman. Nah, jika teman-teman ingin membuat nama, teman-teman ini di oke dulu. Jika teman-teman ingin membuat nama, teman-teman bisa pergi ke menu file, kemudian ke preference, lalu ke network, kemudian klik yang icon tambah ini ya, teman-teman. Nah, yang Ubuntu server clone juga sama, kita setting, lalu ke network, lalu ini diganti NAT network. Lalu kita oke. Di sini kita coba running, teman-teman saya coba. Nah, di sini saya login yang Ubuntu server dulu ya, teman-teman.
Oke, kemudian kita ketik perintah sudo chgreen npno s3. Nah, kemudian kita masukkan password server kita, bentar, yang mana ini merupakan meremove IP address pada interface N+3. Lalu kita ini ketik IP address. Nah, ini IP address pada NP0S3 sudah remove ya, sudah hilang. Lalu kita akan merequest kembali dengan mengetik perintah sudo chgreen np0s3 dan enter. Kemudian ketik juga IP address. Nah, ini saya mendapatkan IP address baru pada interface NP0S3 ya, yaitu 10.0.2.5. Oke, selanjutnya kita ke Ubuntu Server Clone. Ini yang Ubuntu Server Clone, saya login terlebih dahulu. Kemudian kita ketik perintah sudo min np0s3 dan enter. Lalu kita masukkan passwordnya. Lalu kita lihat dengan ketik IP address. Enter. Oke, ini sudah tidak ada IP-nya ya. Lalu kita ketik perintah sudo chgreen np0s3. Enter. Kemudian masukkan IP address. Enter. Oke, ini kita sudah mendapat IP-nya yang berbeda ya. Yang clone mendapatkan IP 10.0.2.6 dan yang Ubuntu server mendapatkan IP 10.0.2.5. Sekarang kita coba ping Ubuntu server ke Ubuntu server clone, apakah berhasil ya? Kita ketik ping IP dari N+3 yang Ubuntu server ya, yaitu 10.0.2.5. Bentar. Oke, ini berhasil ya teman-teman. Berarti kedua VM sudah bisa saling berkomunikasi karena adanya switch tadi. Oke, pembahasan selanjutnya yaitu bridge network. Nah, pada pembahasan sebelumnya yaitu NAT network, di mana dia internetnya itu masih menumpang di host OS kita, teman-teman, sehingga mendapatkan IP random dan kita tidak tahu dari mana asal IP tersebut. Sedangkan pada bridge network ini, virtual machine ini bisa menyesuaikan IP yang ada langsung pada internet teman-teman. Jadi mungkin IP mereka sama ya teman-teman, atau mereka bisa terhubung langsung ke internet dengan menyesuaikan IP yang ada di internet yang tersambung ke laptop kita teman-teman. Oke, langsung saja ya, di sini kita gunakan yang Ubuntu server. Lalu kita klik setting, lalu ke menu network, lalu nya itu ganti bridge network.
Lalu ini namanya itu menyesuaikan yang ada di sini aja ya teman-teman. Atau menyesuaikan nama pada internet teman-teman atau wifi laptop teman-teman. Lalu kita oke. Kemudian ini kita start. Lalu ini kita login. Nah, di sini kita cek IP-nya dengan mengetik IP address. Nah, di sini sudah muncul seperti biasa, ada dua ya teman-teman. Untuk yang ENP0S3, itu IP-nya 192.168.100.175. Nah, kita cek apakah IP-nya sama atau berdekatan dengan IP yang ada pada internet kita ya teman-teman. Sini kita buka kontrol panel. Kemudian pilih Network and Internet, Network and Sharing Center, kemudian change adapter setting, kemudian pilih yang Wi-Fi, kita klik, dan details. Nah, ternyata sama ya teman-teman, yaitu ini IP di Wi-Fi saya yaitu 192.168.100.157. Oke, sekarang kita cek ya teman-teman, apakah dia sudah terhubung atau belum. Kita cek di sini dengan ping google.com. Nah, ini berhasil ya teman-teman. Itu artinya bridge yang kita miliki itu udah tersambung ke internet kita ya teman-teman. Di pembahasan selanjutnya yaitu host only network. Jadi, jika sebelumnya kita menggunakan NAT dan NAT network, interface yang terhubung ke host OS itu merupakan hidden interface. Jadi, jika sebelumnya kita menggunakan NAT dan NAT network, interface yang terhubung ke host OS itu merupakan hidden interface. Sedangkan jika kita menggunakan host only network, dia akan terhubung ke host only interface. Yang mana ini membuat host OS dan web OS itu bisa saling berkomunikasi karena keduanya akan mendapatkan IP yang sama. Oke, di sini teman-teman bisa cari view network connection. Nah, di sini jika laptop teman-teman menggunakan Windows, itu akan langsung ada VirtualBox Host Only Network. Kayak gini ya. Tapi kalau teman-teman menggunakan Linux atau Mac OS itu tidak ada. Nah, jika teman-teman ingin membuat, teman-teman bisa langsung ke menu File. Kemudian pilih Host Network Manager. Nah, dengan ini by default, jika teman-teman menggunakan Mac OS atau Linux yang awalnya pada View Network Connection ini tidak ada interface Host Only Network, kita bisa membuatnya di menu Create. Nah, karena saya sudah membuat, jadi saya nggak perlu ya. Lalu, kita ganti dulu pada Ubuntu Server. Settingannya, klik Setting, terus Network. Nah, ini attack-nya itu kita ganti Host Only Adapter. Dan namanya itu sesuai dengan interface-nya ya teman-teman. Nah, lalu ini kita klik OK, kemudian kita start. Nah, di sini saya akan login terlebih dahulu. Nah, sekarang saya akan mencoba mengupdate IP address, yaitu dengan mengetik perintah sudo client -n en p0
Nah, sudah DH klien Infos 3 ini itu untuk menghapus atau meremove IP address yang ada pada interface Infos 3. Kemudian ini kita masukkan passwordnya. Nah, kemudian ini kita ketik perintah IP address. Enggak. Oke, di sini IP address pada interface Infos 3 sudah tidak ada ya, atau sudah remove. Kemudian saya akan mengetik perintah sudo dh client Infos 3. Ini tanpa minir ya teman-teman. Kemudian kita enter. Nah, di sini kita ketikkan IP address. Nah, oke teman-teman. Di sini saya mendapatkan IP address yaitu 192.168.56.102. Kemudian kita cek apakah IP ini sama dengan IP pada interface host ini network pada network connection. Kita cari. Kita ke interface-nya host only network. Kemudian pilih details. Nah, oke, ini sama ya teman-teman. IP address-nya yaitu 192.168.56.x, yang mana dengan IP yang sama ini membuat keduanya bisa saling berkomunikasi. Kita akan coba pada VM, karena tadi IP laptop saya adalah 192.168.56.1. Ini kita coba ping pada VM dengan mengetik perintah ping 192.168.56.1. Enter. Oke, ini kosong seperti ini ya, berarti pingnya gagal ya teman-teman. Kalau berhasil, dia akan memberikan output reply from. Sekarang kita akan coba dari command prompt untuk ping IP 192.168.56.1. Ketik command prompt. Kita. Oke, di sini ketikkan ping 192.168.56.1. Oke, di sini dia berhasil ya teman-teman. Nah, kenapa pada virtual machine ini tidak bisa terhubung teman-teman? Apa sih sebabnya? Hal ini dikarenakan pada laptop kita itu terdapat Windows Defender Firewall ya teman-teman, atau antivirus bawaan yang belum dimatikan. Oke teman-teman, pembahasan selanjutnya yaitu disable Windows Firewall. Oke teman-teman, kita langsung saja matikan Defender Firewall-nya pada kontrol panel teman-teman. Ini yang menyebabkan mereka tidak bisa terhubung, yaitu karena Windows Defender Firewall-nya itu aktif ya teman-teman. Kita buka kontrol panel, kemudian pilih Network and Internet. Lalu sini kita klik System and Security, kemudian kita klik Windows Defender Firewall. Nah, di sini kita tutup Windows Defender Firewall on off. Nah, di sini kita klik turn off Windows Defender Firewall-nya dulu ya. On dulu. Kemudian klik OK. Kemudian kita ke Oke, kita Nah, oke teman-teman, kita di sini buktikan ya apakah saat Windows Defender Firewall-nya sudah dimatikan, apakah bisa terhubung. Kita coba klik ping
192.168.6. Bentar. Oke, sudah berhasil ya teman-teman. Ini dari host OS sudah berhasil ke VM. Nah, oke, pembahasan selanjutnya yaitu internal network part 1. Oke, jadi kurang lebih seperti ini ya simulasinya, yang mana jika virtual machine atau OS menggunakan network tipe internal network, maka dia tidak akan berurusan dengan host OS. Jadi internal network itu digunakan untuk menggabungkan sesama VM. VM1 ini menggunakan internal network dan VM2 juga menggunakan internal network. Maka keduanya akan bisa saling berkomunikasi melalui switch virtual ya, yang mana switch ini merupakan internal network sehingga bisa menggabungkan sesama VM. Oke, di sini kita langsung praktek saja. Di sini kita menggunakan dua VM terlebih dahulu, yaitu Ubuntu Server dan Ubuntu Server Clone. Kita pergi ke setting, lalu network, lalu etektonya itu kita ganti menjadi internal network. Dan namanya itu terserah teman-teman. Di sini saya menggunakan itnet. Lalu klik OK. Nah, jika sesama VM ini bisa berkomunikasi melalui tipe internal network, maka sesama VM harus menggunakan internal network nama yang sama. Ini juga kita setting ini diganti dengan internal network. Oke, kita start Ubuntu Server dan Ubuntu Server Clone. Nah, harusnya ini keduanya bisa masuk ya, karena tidak ada tahanan pada requestion IP. Lalu ini saya login dulu yang Ubuntu Server ya. Login. Nah, yang Ubuntu Server Clone juga kita login terlebih dahulu. Nah, ini kita akan setting IP address pada setiap VM. Pada Ubuntu Server, saya setting IP-nya adalah 192.168.1.1. Dan pada Ubuntu Server Clone, saya akan setting IP-nya dengan 192.168.1.2. Caranya adalah teman-teman harus memasukkan perintah sudo nano slice apg slice net one slice kemudian kita kemudian kita enter, masukkan password kita. Nah, jadi pada output di sini terdapat DHCP 4 row ya, yang mana ini menandakan bahwa VM kita akan otomatis merequest IP address pada DHCP server. Namun, jika kita menggunakan internal adapter, itu tidak ada DHCP server yang tersedia, sehingga dia akan tetap merequest IP address dan itu membuat VM kita tidak bisa mendapatkan IP address karena tidak adanya DHCP server, sehingga kita harus menonaktifkan DHCP request dengan perintah. Kita hapus dengan perintah no, dan enter. Dan ini spasi kami sejajar dengan DHCP 4. Dan kita ketik addresses. Setelah sudah seperti ini, teman-teman simpan dengan Ctrl X. Nah, jika sudah seperti ini, teman-teman masukkan perintah sudo netplan apply. Kemudian enter. Nah, di sini teman-teman masuk perintah IP A, IP spasi A, dan enter. Nah, di sini saya sudah mendapatkan IP address-nya yaitu 192.168.1.11. Kemudian kita login yang
Ubuntu server clone. Sama seperti sebelumnya ya, kita kita login ke root ya teman-teman, masukkan perintah sudo su. Kemudian masukkan password server kita teman-teman. Nah, kemudian di sini teman-teman sama seperti tadi ya, kita masukkan perintah sudo nano spasi slice etc slice net p kemudian tab. Kemudian 0 tab. Kemudian enter. Nah, sama ya teman-teman, jika sudah seperti ini, teman-teman bisa arahkan ke bawah, kemudian simpan dengan Ctrl X. Nah, di sini teman-teman ketik perintah sudo net plan apply. Kemudian enter. Oke, kemudian jika sudah seperti ini, teman-teman ketik perintah IP spasi A. Kemudian enter. Nah, di sini saya sudah mendapatkan IP 192.168.1.12. Oke, jika sudah mendapatkan IP semua, kita power off dulu ya teman-teman. Oke, jika sudah di power off, teman-teman pergi ke Ubuntu server, kemudian setting. Nah, di network, teman-teman ganti etektonya itu ke internal network. Kemudian name-nya itu internal 1 ya teman-teman. Kemudian oke. Nah, yang Ubuntu server clone juga teman-teman setting ke network. Etektonya diganti internal network. Name-nya juga sama ya, internal 1. Kemudian kita oke. Nah, kemudian kita start lagi dua-duanya ya teman-teman. Oke, di sini kita login dulu ya teman-teman. Saya login yang Ubuntu server terlebih dahulu. Nah, kemudian di sini teman-teman cek IP-nya lagi ya dengan perintah IP spasi A, kemudian enter. Nah, di sini saya IP-nya itu 192.168.1.11. Kemudian di sini kita ping ya teman-teman. Oke, sebelum kita ping, kita cek terlebih dahulu IP pada Ubuntu server clone. Kita login dulu. Oke, jika teman-teman sudah login, kita cek IP-nya. IP A. Di sini saya mendapatkan IP 192.168.1.12. Nah, di sini saya akan mengeping yang Ubuntu server terlebih dahulu, teman-teman. Di Ubuntu server itu, teman-teman, ping IP yang dari Ubuntu server clone. Kita ping 192.168.1.12 ya teman-teman, karena yang di Ubuntu server clone. Kemudian kita enter teman-teman di rumah. Nah, di sini dia menampilkan reply ya teman-teman, itu artinya berhasil. Oke, kita lanjut yang di Ubuntu server clone. Di Ubuntu server clone berarti dia ping IP yang di Ubuntu server. Ketik ping 192.168.1.12. Maaf, titik 11. Karena yang di Ubuntu server itu titik 11 ya teman-teman. Kemudian kita enter. Nah, dia juga menampilkan reply 64 bits ya teman-teman. Itu artinya dia sudah saling terhubung, sudah berhasil. Nah, di sini untuk memberhentikannya, teman-teman bisa tekan Ctrl C. Nah, dia sudah berhenti. Oke. Jika sudah saling terhubung, itu artinya sudah berhasil ya teman-teman. Oke, sekian video saya kali ini.
Terima kasih, mohon maaf jika ada salah kata atau penjelasan yang kurang jelas. Terima kasih, sampai jumpa di video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.